Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairaz zati wal libas wa amarna an natazawwada biha liyaumil bi'ats. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbun nas wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mawsufu bi akmali sifatil askhas. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ma damatil hayatu fil anfas. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang kami hormati dan mudah-mudahan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, para bapak, para ibu dan saudara sekalian, alhamdulillah summa alhamdulillah. Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima, utamanya nikmat iman, nikmat Islam. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'taziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim qul la ta'taziru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allah min akhbarikum wa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu summa turadduna ila 'alimil ghaibi wa syahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya'taziruna, mereka beralasan, ilaikum, kepada kalian semua, idza raja'tum, ketika kalian semua balik atau pulang, ilaihim, kepada mereka. Qul, katakanlah wahai Muhammad, la ta'tadziru, kalian semua jangan beralasan, lan nu'mina lakum, kami tidak akan percaya kepada kalian semua. Qad nabba'anallahu min akhbarikum, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah bercerita kepada kami dari habar-habar kalian semua. Wa sayarallahu amalakum, dan Allah akan melihat amal kalian semua, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Summa turadduna, kemudian dikembalikan kalian semua, ila alimil ghaibi, kepada zat yang mengetahui perkara yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wasyahadati, dan perkara yang nyata, yang kelihatan. Fayunabbi'ukum, kemudian Allah menceritakan kalian semua, mimma kuntum ta'malun, dari apa yang kalian semua lakukan. Ayat ini masih membahas masalah orang-orang munafik yang tidak ikut berperang dengan Rasulullah pada waktu perang Tabuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, nanti kalau kamu pulang ke Madinah, maka orang-orang munafik itu akan beralasan, akan membuat alasan kenapa dia tidak ikut berperang. Ketika orang-orang munafik itu membuat alasan kepada kalian semua, maka jawablah, nu'mina lakum, kami ini udah tidak percaya lagi kepada kalian semua. Lan nusaddiqakum, kami tidak akan membenarkan kalian semua. Kenapa? Qad naba'anallah, karena kami udah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang cerita-cerita kalian semua. Artinya kalian semua yang sebenarnya itu siapa, kami semua udah tahu, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Rasulullah datang kepada mereka, Rasulullah udah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah datang kepada mereka dan mereka betul membuat alasan kepada Rasulullah udah tahu. Karena sebelumnya sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau mereka membuat alasan, wahai Muhammad, lan nu'min lakum, kami tidak percaya kepada kalian semua. Wasyarallahu amalakum, dan Allah akan melihat perbuatan kalian semua. Wa rasuluhu, utusan Allah juga akan melihat perbuatan kalian semua. Artinya apa yang kalian semua lakukan itu akan ditampakkan semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Apa yang kalian semua tapukkan, apa yang kalian semua sembunyikan dalam hati kalian semua, itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan ditampakkan menjadi maklum. Tidak rahasia lagi, menjadi maklum. Kemudian pada akhirnya, wahai orang munafik, kalian semua itu akan dikembalikan kepada alimul ghaib wa syahadah, akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya meninggal. Dikembalikan kepada Allah dan Rasul itu artinya apa? Artinya meninggal. Lah di saat kalian semua udah meninggal itulah maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bercerita kepada kalian semua atau akan menunjukkan apa yang kalian semua lakukan. Mimma kuntum ta'malun, apa yang kalian semua lakukan. Nah, setelah dikasih tahu seperti ini oleh Nabi Muhammad, harusnya dia mau berpikir, mau meneruskan kemunafikannya atau mau tobat dari kemunafikannya. Artinya seperti itu. Jadi setelah terbongkar kedoknya, setelah terbongkar siapa mereka yang sebenarnya, harusnya dia itu berpikir. Berpikirnya apakah masih mau lanjut menjadi orang munafik atau tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal tabquna ala nifaqikum am tatubuna minhu. Ini kan dibongkar kedoknya orang munafik yang sebenarnya orang munafik itu siapa, dibongkar oleh Allah dan Rasulnya. Sebelum Nabi Muhammad pulang dari perang Tabuk, Nabi Muhammad sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang munafik. Karena udah dikasih tahu oleh Allah, Nabi Muhammad tahu. Ternyata betul orang munafik datang pada Nabi Muhammad membuat alasan. Nabi Muhammad tidak percaya dengan alasan-alasan yang mereka buat. Karena memang alasan yang mereka buat itu adalah alasan a'dzarun batilatun, alasan yang nonsen. Ya, alasan yang cuma omong kosong, tidak ada kenyataannya. Itu alasan yang dibuat oleh orang munafik. Jangan kamu percayai mereka. Allah nanti yang akan mengungkap semuanya yang diperbuat oleh orang munafik. Lah tentang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebenarnya tidak cuma orang munafik, kita semua juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini adalah miliknya Allah, milkan wa khalqan wa abidan. Kita ini miliknya Allah, kita ini makhluknya Allah, kita semua ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dikembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Kita semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, liyujazikum, ditafsiri liyujazikum, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kalian semua. Ya, orang munafik juga dikembalikan kepada Allah, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengungkap. Nah, fayunabbiukum ini oleh ulama ahli tafsir sama dengan saya sampaikan tadi, fayujazikum, tujuannya biar Allah bisa membalas. Ya, kita semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu diantara tujuannya untuk menerima balasan. Nah, balasan yang akan kita terima itu tentunya sesuai dengan amal perbuatan kita sendiri. Kalau kita menemukan balasan dari amal kita itu baik, maka fayahmadillah, maka puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita menemukan balasan amal kita itu tidak baik, maka fala talumanna illa nafsak, maka jangan sampai memaki, mencaci kecuali kepada dirinya sendiri, karena itu adalah balasan dari perbuatanmu sendiri. Balasan dari perbuatanmu sendiri.
Mimma dzara minkum minal a'mal. Jadi semua akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka lakukan. Semua yang kita perbuat di dunia ini akan ditampakkan kemudian dibalas, ya. Ketika amal perbuatan kita ini di akhirat nanti ditampakkan, itu kita semua ingat. Karena hari kiamat itu adalah hari yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari yang mana di hari itu semua manusia ingat apa yang pernah dia perbuat waktu masih hidup di dunia. Jadi semua yang kita perbuat di dunia ini besok di akhirat kita mengingatnya, kita ingat semua. Maka kita dikasih kesempatan untuk komplain. Seandainya seandainya kita mau komplain, dikasih kesempatan untuk komplain. Ini buku catatan amalmu, silakan kamu lihat. Betul apa enggak ini? Dikasih kekuatan untuk komplain sebenarnya, tapi ternyata kita udah mengakuinya, memang betul dulu pernah melakukan ini dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita semua mengetahui, kita semua mengingat semua yang pernah kita perbuat di dunia ini, dan karena kita mengingat maka kita langsung mengakui, betul ya Allah memang pernah melakukan ini dan seterusnya gitu. Sayahlifuna billahi lakum. Mereka orang munafik akan sumpah billahi, demi Allah, lakum kepada kalian semua, idzan qalabtum, ketika kalian semua balik ilaihim kepada mereka, litu'ridu anhum, supaya kalian semua berpaling dari mereka, supaya kalian semua itu mengabaikan apa yang mereka perbuat, ya seperti itu. Litu'ridu anhum fa'ridu anhum, maka berpalinglah kalian semua dari mereka. Innahum rijsun, karena sesungguhnya mereka itu adalah kotor. Orang munafik itu adalah kotor. Wa ma'wahum jahannamu, dan tempat kembalinya mereka, tempat berlindungnya mereka adalah neraka jahanam. Tempat kembali mereka, tempat berlindung mereka di akhirat nanti adalah neraka jahanam. Ketika engkau Muhammad pulang dari perang Tabuk dan ketemu dengan mereka kembali, mereka maksudnya orang munafik, maka dia bersumpah. Dia akan bersumpah. Tujuannya apa? Tujuannya biar kalian semua itu mengabaikan apa yang telah diperbuat oleh orang munafik. Dan betul, memang yang menginformasikan itu Allah. Ya pasti betul. Akhirnya orang munafik betul datang kepada Nabi Muhammad dan bersumpah, kami demi Allah, kami tidak ikut perang itu karena kami begini. Mengajukan, mengutarakan alasan. Tujuannya apa? Biar kesalahan mereka itu diabaikan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dia sampai berani bersumpah, tentunya sumpah itu palsu. Itu tujuannya biar diabaikan, kesalahan mereka biar diabaikan oleh Allah dan para sahabatnya. Untuk itu wahai Muhammad, kamu berpalinglah dari mereka. Tidak usah kau hiraukan mereka. Tidak usah kau hiraukan mereka. Bila perlu, jangan sampai kamu duduk bersama mereka. Bila perlu, jangan sampai kamu ngobrol bersama mereka. Abaikan mereka itu. Kenapa Nabi Muhammad kok diperintahkan seperti itu? Ketika Nabi Muhammad datang kembali ke kota Madinah, Nabi Muhammad diperintahkan Allah, la tujalisuhum wa la tukallimuhum. Jangan sampai engkau wahai Muhammad duduk bersama orang-orang munafik. Jangan sampai engkau Muhammad berbicara dengan orang-orang munafik. Kenapa kok sampai dilarang seperti itu? Innahum rijsun. Karena orang-orang munafik itu adalah rijsun. Rijsun itu apa? Kotor. Tapi ketahui, yang kotor itu hatinya, yang kotor itu batinnya. Kalau zahirnya bisa jadi dia lebih necis, ya, lebih bersih, lebih keren, kan itu ya. Tapi batinnya kotor, hatinya kotor. Itu hatinya orang munafik. Maka dari itu ada ayat, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidah. Orang-orang musyrik itu najis, maka tidak boleh dekat-dekat ke masjid. Ada ayat yang berbunyi seperti itu.
Nah ini oleh ulama ahli tafsir ditafsiri yang najis itu hatinya, atau yang najis itu batinnya. Kalau zahirnya tidak najis. Kalau zahirnya tidak najis, karena itu manusia. Manusia itu dimuliakan oleh Allah, setelah meninggal pun dia tidak najis. Itu manusia. Nah itu. Yang najis, yang kotor apa? Batinnya. Orang munafik pun seperti itu. Jangan sampai kamu duduk bersama mereka. Jangan sampai kamu ngobrol bersama mereka. Fa innahum rijsun. Karena mereka itu adalah kotor. Kata Allah Subhanahu wa taala kotor. Kotor, yang dimaksud kotor adalah batinnya yang kotor, rohaninya yang kotor. Atau oleh ulama ahli tafsir dijelaskan, jauhilah orang munafik sebagaimana kalian semua menjauhi perkara yang kotor. Gitu ya. Kenapa Nabi Muhammad dan para sahabatnya tidak boleh duduk bersama dengan orang munafik? Kenapa Nabi Muhammad dan para sahabatnya tidak boleh ngobrol dengan orang munafik? Karena orang munafik itu kotor. Jauhi mereka sebagaimana kalian semua menjauhi perkara yang kotor. Sebagaimana kalian semua menjauhi sebagaimana kalian semua menjauhi perkara najis yang zahir. Alasannya lagi, kenapa Nabi Muhammad dan para sahabatnya tidak boleh berkawan dengan orang munafik? Jangan sampai duduk bersama, jangan sampai ngobrol. Pertama alasannya tadi apa? Karena kotor. Ya, yang kotor adalah batinnya atau hatinya. Alasan yang nomor dua, takut kalian semua ini terpengaruh dengan orang munafik. Karena karakternya manusia itu lebih condong kepada perkara yang tidak bagus. Itu. Dan kawan itu mempunyai pengaruh yang sungguh sangat luar biasa. Maka dari itu, kalau kita ingin tahu orang ini bagus apa enggak, lihat kawannya, dengan siapa dia berkawan, gitu ya. Kalau berkawan dengan orang yang bagus, insya Allah orang itu bagus. Tapi kalau berkawan dengan orang yang tidak bagus, tidak menutup kemungkinan dia pun tidak bagus. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa inal qarina bil muqarini yaqtadi. Jangan tanya pada seseorang kamu ini bagus apa enggak. Cuma lihat aja dengan siapa dia berkawan. Karena enggak jauh beda. Karena kawan itu apa? Dia bisa berkawan itu karena ada kesamaan. Ya, dia bisa karena ada kesamaan. Kalau enggak ada kesamaan enggak bisa berkawan. Satunya pengin ke kafe, satunya pengin ke masjid. Tidak bisa. Tapi kalau punya kesamaan, sama-sama pengin ke kafe, bisa berkawan. Sama-sama pengin ke masjid, bisa berkawan. Nah itu. Jadi rahasia berkawan di antara itu. Maka tidak jauh beda dengan kawannya. Dengan siapa dia berkawan, dan dari situ ketahuan. Oh berarti orang ini tidak jauh beda dengan kawannya. Kawannya seperti itu, dia pun insya Allah tidak jauh beda. Tidak jauh beda dengan kawannya. Maka dari itu Rasulullah dan para sahabatnya memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, la tujalisuhum wa la tukallimuhum. Jangan sampai kalian semua itu duduk bersama mereka, jangan sampai kalian semua itu ngobrol bersama mereka, karena mereka itu rijsun, karena mereka itu kotor. Karena mereka itu kotor, yang kotor adalah hatinya. Itu yang pertama, karena mereka itu kotor. Jauhi mereka sebagaimana kalian semua menjauhi perkara yang kotor. Pertama itu. Keduanya, kekhawatiran yang berikutnya adalah takut kalian ini terpengaruh kepada orang-orang munafik. Nah tentunya khitab ini takut kalian semua terpengaruh itu maksudnya adalah ashabu Rasulillah, sahabatnya Rasulullah. Maksudnya lagi adalah kita ini. Jangan sampai kita ini duduk bersama orang munafik. Jangan sampai kita ini ngobrol bersama orang munafik. Takut apa? Takut terpengaruh dengan orang munafik. Kalau Rasulullah kan tidak mungkin terpengaruh, kan gitu. Rasulullah tidak mungkin terpengaruh. Iya, Rasulullah tidak mungkin terpengaruh. Takutnya kita ini terpengaruh, maka jauhi mereka. Jangan sampai kalian dekat-dekat kepada mereka. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembalinya orang-orang munafik itu adalah neraka jahanam. Bahkan di dalam ayat yang lain diterangkan orang-orang munafik itu innal munafiqina fit darkil asfali minan nar.
Orang-orang munafik itu akan menempati dasarnya neraka yang paling bawah. Itu tempatnya orang munafik. Kenapa orang munafik itu kok divonis jahanam sebagai tempat berlindungnya? Bima jazaa'an bima kanu yaksibun. Itu semua merupakan balasan terhadap apa yang mereka semua perbuat, dari kejelekan-kejelekan yang mereka semua perbuat ketika mereka semua itu ada di dunia ini. Yahlifuna lakum litardau anhum. Yahlifuna, mereka bersumpah, lakum, kepada kalian semua, litardau anhum, supaya kalian semua ridho kepada mereka, supaya kalian semua suka kepada mereka. Fa in tardau anhum, kalau kalian semua ridho terhadap mereka, fa innallaha la yardu 'anil qaumil fasiqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kepada orang-orang fasik, Orang munafik, karena memang munafik ya, berani bersumpah dengan sumpah palsu. Dia membuat alasan, tidak cuma membuat alasan, dia pasti berani bersumpah. Tujuannya apa? Dia berani bersumpah biar kalian semua itu suka dengan mereka. Sukarnya membenarkan alasan mereka. Orang kalau suka kan cenderung membenarkan dia. A suka dengan B, maka cenderung membenarkan B. Membenarkan B, itu cenderung. Orang munafik di samping membuat alasan, dia berani bersumpah biar engkau wahai Muhammad dan sahabatmu ridho kepada mereka, suka kepada mereka, puas kepada mereka. Ketahuilah, fa innallaha fa in tardu anhum, kalau kalian semua ridho terhadap orang-orang munafik, ketahuilah Allah tidak bakalan ridho kepada orang-orang munafik. Allah tidak bakalan ridho kepada orang-orang munafik. Nah, kemarin dikatakan, jadi keridhoanmu kepada orang munafik itu tidak pengaruh, Allah tetap tidak ridho kepada orang munafik. Nah, ini dikatakan Ra'isul Munafikin itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, ada organisasinya gak kali? Ya, ada organisasi, ada ketua umumnya. Nah, ketua umumnya orang munafik itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ubay itu bapaknya, Salul itu umatnya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi beliau Abdullah bin Ubay bin Salul ini mempunyai anak yang sangat taat dan iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasul dan sangat taat kepada Rasulullah. Oleh karena itu, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, itu anaknya yang iman kepada Rasulullah itu minta kepada Rasulullah agar Rasulullah mau mensolatkan, agar Rasulullah mau memberikan kain jubahnya dijadikan kain kafannya itu. Tapi ketahuilah, walaupun dia memakai kain kafan dari jubahnya Rasulullah, tetap tidak akan bisa menolak dari azab. Tetap bisa menolak dari azab. Walaupun dia pakai jubah, pakai kain kafan yang dia pakai adalah jubahnya Rasulullah. Walau demikian, tetap tidak akan bisa menolak azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini inilah Rasulullah Muhammad SAW. Sebenarnya Rasulullah itu soal teror, intimidasi dan lain sebagainya itu sama dengan nabi-nabi yang terdahulu, sama dengan Nabi Nuh dan nabi-nabi yang terdahulu. Cuma bedanya, kalau nabi-nabi yang dahulu ketika diteror, diancam, diintimidasi oleh kaumnya, langsung kaumnya dibinasakan. Kayak kaumnya Nabi Nuh kemudian ditenggelamkan, kan gitu ya, ditenggelamkan dengan banjir topan. Kalau Nabi Muhammad tidak seperti itu. Walaupun Nabi Muhammad itu diteror, diintimidasi, disakiti, diancam dan lain sebagainya, Nabi Muhammad tetap mendoakan. Harapannya adalah sekarang dia memang tidak iman,
mungkin besok lusa dia akan menjadi orang yang beriman. Dia besok lusa tidak iman sampai meninggal pun tidak iman, bisa jadi dia akan melahirkan sebuah keturunan yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara prinsipnya Nabi Muhammad. Maka terbukti di sini Abdullah bin Ubay bin Salul mempunyai anak yang iman kepada Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab juga punya anak yang iman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara perbedaannya lagi, semua nabi lahu da'watun mustajabah. Semua nabi itu punya doa yang ampuh, punya doa yang mustajab. Termasuk saya, kata Nabi Muhammad. Cuma bedanya antara saya dengan nabi-nabi yang lain, kalau nabi-nabi yang terdahulu sebelum saya itu doa mustajabahnya udah dipakai semua di dunia ini. Udah dipakai semua di dunia ini. Doa ampuhku, kata Rasulullah, doa mustajabku tidak aku pakai di dunia ini, tapi ku simpan, akan aku pakai di akhirat nanti untuk memberi syafaat kepada umatku. Ya, jadi Rasulullah punya doa ampuh, punya doa mustajab. Doa ampuhnya Rasulullah, doa mustajabnya Rasulullah tidak digunakan di dunia ini, tapi digunakan di akhirat nanti untuk memberi syafaat kepada umatnya. Ingat, Rasulullah Muhammad adalah Raufur Rahim, amat sayang sekali kepada umatnya. Maka saya dalam hal ini tuh kalau mendengarkan ceramahnya orang Wahabi, yang orang kalau tidak sama dengan dia sesat neraka, kan itu ya. Orang kalau tidak sama dengan sesat neraka, bid'ah sesat neraka. Saya yakin Rasulullah tidak seperti itu. Saya cuma yakin Rasulullah tidak seperti itu. Karena Rasulullah Raufur Rahimun. Rasulullah sangat-sangat sayang sekali kepada umatnya. Saking sayangnya Rasul kepada umatnya, maka Rasulullah itu mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk umatku yang suka berbuat dosa besar. Umatnya yang berbuat dosa besar akan disyafaati oleh Rasulullah. Apalagi orang yang tidak pernah berbuat dosa besar dan iman kepada Rasulullah, kan gitu. Bukan sikit-sikit sesat, bukan sikit-sikit neraka, bukan sikit seperti itu. Dan Rasulullah ketika Allah Subhanahu wa taala wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Tuhanmu akan ngasih kepadamu wahai Muhammad sampai engkau puas. Apa jawab Rasulullah? Idzan la urdi wa wahidan min ummati finnar. Kalau engkau ya Allah akan ngasih saya sampai saya puas, saya tidak akan puas kalau umatku masih ada yang tertinggal di neraka. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kita pun harus tahu yang dimaksud dengan umatnya itu adalah ummatul ijabah. Ummatul ijabah, bukan ummatul dakwah. Ya, kalau ummatul dakwah ini semua manusia. Ummatul dakwah. Tapi kalau ummatul ijabah itu cuma mereka yang iman kepada Allah dan Rasulnya. Ummatul ijabah tidak akan tertinggal di neraka sebagaimana permintaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun toh singgah ke neraka, insya Allah tidak kekal, gitu ya. Kalau mau singgah ke neraka, insya Allah tidak kekal. Fa in tarda'u fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Kalau engkau wahai Muhammad dan para sahabatmu, lagi-lagi ini yang dimaksud adalah sahabatnya dan umatnya. Nabi Muhammad tidak bakalan ridho kepada orang munafik, ya. Lagi-lagi yang dimaksud adalah sahabat dan umatnya. Walaupun kalian semua itu ridho kepada orang munafik, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak bakalan ridho kepada orang-orang munafik. Untuk itu keridhaan kalian semua kepada orang munafik itu tidak manfaat. Kenapa? Karena Allah tetap murka kepada orang munafik. Tidak ngaruh, gitu ya. Keridhaan kalian semua kepada orang munafik tidak ngaruh, tidak pengaruh. Allah tetap tidak ridho kepada orang munafik. Lain pun
kita ini kan tidak boleh selisih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu. Kalau Allah tidak ridho, kita juga harus tidak ridho. Kalau Allah tidak ridho kepada orang munafik, kita juga tidak boleh ridho kepada orang munafik. Jangan sampai Allah tidak ridho kepada orang munafik, kita ridho kepada orang munafik. Nah itu. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Al-a'rabu, adapun a'rabi. A'rabi itu jinsun ahlil badui, atau katakanlah orang primitif, ya, orang primitif. Al-a'rabu, adapun orang primitif, asyaddu kufran wa nifaqan, lebih kafir dan lebih munafik. Logikanya seperti itu, biasanya seperti itu. Wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasuli, dan hampir mereka itu tidak tahu tentang hukum-hukum Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Nah, jadi untuk lebih pasnya al-a'rab ini yaitu primitif, kan gitu ya. Lebih pasnya, lebih jangannya primitif. Karena terusannya ayat kan gitu. Wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih. Hampir saja, atau lebih pas lagi, dia itu tidak mengetahui tentang hukum-hukum Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Maka kalau kita melihat ayat ini juga, lebih pasnya al-a'rab itu orang primitif. Lah, orang primitif lebih kafir, lebih munafik, dan hampir saja atau patut tidak tahu dengan hukumnya Allah dan Rasulnya itu karena dia memang jauh dari Rasulullah, jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari Al-Quran. Maka kita ini alhamdulillah dekat kepada Allah, dekat kepada Rasul, dekat kepada Al-Quran, dekat kepada Al-Quran. Tapi orang primitif yang sinyal tidak ada. Jadi oleh karena sinyal tidak ada, jadi informasi agama itu memang tidak pernah nyentuh kepada mereka. Ustadz juga tidak ada, penceramah pendakwah tidak ada. Oleh karena sinyal tidak ada, HP pun tidak bisa, ya, televisi tidak bisa, radio tidak bisa. Jadi memang betul-betul tertutup aksesnya untuk menerima informasi, terutama informasi agama. Nah, orang yang seperti itu memang tidak pernah kesampaian dakwah seperti itu kayak orang yang hidup di zaman fatrah, zaman kekosongan dari Nabi dan Rasul. Insya Allah orang seperti itu tidak diazab karena mereka tidak iman, karena tidak pernah kesampaian dakwah. Nah, kalau kita ini setiap hari mendengarkan pendakwah kok sampai tidak iman kepada Allah dan Rasul, itu memang kesalahan kita, ya, memang kesengajaan dan kesalahan kita. Kalau mereka itu memang betul-betul tidak pernah kesampaian dakwah, tidak ada informasi tentang agama, tidak ada informasi tentang agama. Wajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih, dia itu patut karena apa? Karena dia jauh kepada Allah, jauh kepada Rasulnya, dan jauh kepada Al-Quran. Tidak tahu. Wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang maha mengetahui, zat yang maha mengetahui apa yang ada di hatinya manusia, zat yang maha mengetahui apa yang ada di hatinya makhluknya, apa yang ada di hatinya manusia. Hakimun fima farada min faradihi, dan Allah itu sangat bijaksana. Jadi kebijaksanaan Allah itu begini, semua yang Allah wajibkan terhadap kita sebagai umat manusia ini, sebagai hambanya, pasti pas buat kita. Tidak ada yang memberatkan kita, pasti cocok dan sesuai dengan karakter kita, pasti cocok dan sesuai dengan kemampuan kita. Allah mewajibkan sholat, Allah tahu dengan kemampuan dan kekuatan kita. Allah mewajibkan puasa, Allah tahu dengan kemampuan kita, pasti mampu, kan gitu ya.
Nah, di samping itu manfaatnya perintah Allah itu semua kembali kepada kita. Allah memerintahkan kita sholat, manfaatnya sholat kembali kepada kita. Allah memerintahkan kita puasa, manfaatnya puasa kembali kepada kita. Sering saya sampaikan, Allah tidak perlu, tidak butuh dengan amal-amal kita. Kitalah yang perlu dan butuh dengan amal-amal kita sendiri. Seandainya sedunia ini tidak ada yang beramal satupun, Allah tidak akan turun jabatan. Allah tidak akan berhenti jadi Tuhan, tidak ngaruh. Sebaliknya, semua yang di dunia ini beramal, semua baik semua, itu juga tidak menambah kejayaan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala atqa qalbi rajulin wahid ma zada fi mulki syai'an. Seandainya manusia dari awal sampai akhir, tidak cuma manusianya, jinnya juga, semuanya sehati, iman semua kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa semua kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu tidak akan menambah kejayaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seandainya law kana awwalakum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid la yanqusu fi mulki syai'an. Seandainya manusia dari awal sampai akhir, dan cuma manusianya, jinnya juga, semuanya itu maksiat semua, tidak ada yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala semua, maka yang demikian itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Berarti artinya gimana? Amal yang kita kerjakan itu manfaat buat kita, dosa yang kita lakukan juga bahaya buat kita sendiri, tidak berpengaruh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.